Tuan, berhenti memancing. Tubuhnya sudah lama hanyut ke hilir. Murid, ini terlalu kejam. Negara hancur oleh gunung dan sungai. Chengchun vegetasi dalam. Bunga sensitif waktu menumpahkan air mata. Bensi borong. Hurry demi hurry. Hurry demi hurry. Negara hancur oleh gunung dan sungai. Kakak? Tidak. Kamu melewatkan setiap kata lain. Oh. Gushan di kota. Hei, ini menarik. Ayo sini, ayo sini. Camel lihat. Rumput untuk kayu. Kayu api. Kemungkinan besar ada di tangan keluarga bermarga Huo. Atau di taman kerajaan kaisar. Oh, kenapa? Pikirkanlah. Barang palsu hanya ada di rumah kaisar. Taman Kekaisaran. Hanya rumah kaisar yang bisa disebut gunung nasional. Hei. Omong kosong. Ketiga, katakan padaku. Dua kakak senior. Aku belum memikirkannya. Aku sudah memikirkannya. Pak tua, kamu sudah bangun. Terima kasih banyak, telah menyelamatkanku. Berani menanyakan nama dermawan? Tidak berani. Di bawah marketing Mingdian. Apa margamu, senior? Pak Tua. Punya sedikit nama panggilan. Disebut Diego Momei. Pahlawan Nian Sheng Mei. Itu Pak tua. Oh, tidak heran kamu memiliki tenaga dalam yang begitu baik. Beristirahat di bawah air selama setengah jam. Kamu benar-benar buaya tulang besi. Tidak ada orang seperti itu di dunia persilatan lagi. Kenapa begitu? Pak Tua. Jangan khawatir. Bahkan jika aku bangkrut, aku juga akan menyembuhkan lukamu. Oak. Oh, sayang. Kakak. Pikiranku yang benar lurus dan miring. Tidak tersambung ujung ke ujung. Oh, aku lapar. Kamu sedang meneliti di sini. Aku akan pergi ke kota untuk mencari makanan. Hei, berhenti. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku bilang cari makanan? Tinggalkan buku di tanganmu. Kakak, kamu tidak percaya padaku kan? Benar. Jika kamu tidak pernah kembali, rahasia kita untuk menghubungkan kota bahkan lebih sulit dipecahkan. Hei kakak tua, jadi kamu simpan bukunya. Tunggu sampai kamu dapat makanan kembali. Kami akan kembalikan bukunya padamu. Benar. Oh, aku akan tinggalkan bukunya padamu kan? Benar. Tunggu aku kembali. Kalian berdua masih akan di sini menungguku. Jangan makan. Oak. Kalau begitu jangan demikian. Wow. Adik, kemampuanmu belum cukup. Jangan repot-repot. Pedangnya terlalu dalam. Itu jantung dan paru-paru. Kudengar ikan mas emas dan obat bisa menyembuhkan. Tapi ikan mas-mas ini juga tenaga dalamku habis. Baru saja terkena pedang ini. Tak disangka, ketiganya begitu licik. 3 muridku, Wan Zhenshanyan berambut panjang. Aku paling menghargai yang ketiga. Jika diberi waktu, mungkin kamu bisa dapat warisanku yang sebenarnya.
Senior, jangan sebut hal sedih lagi. Mari kita tenang. ANAK. Magma bertanya ketika melihat perahu. Kanan jarang melihat, ikan mas emas dalam, seratus tahan. Orang tua itu melunasi. Tanya detail pada Magma. Maka pertemuan Krisan akan salah. Bicarakan nanti. Apa yang kamu lakukan? Pipis, 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 hei. Pergi bersama, hei. Whoops, pipis. Pergi bersama, sungguh. Bersumpa untuk membasmi. Bersumpa untuk membasmi. Bahkan terus dipuji. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu mengajar? Dua kakak senior. Terus seperti ini. Jangan bilang pecahkan rahasia. Beberapa hari lagi. Kurasa kita akan mati kelaparan di hutan belantara ini. Menurutku, Dua adik junior akan mengikuti aku kembali ke Jingzhou. Mari belajar bermain pedang bersama. oke, itu ide bagus. Oke, lebih dari 500 mil dari sini ke Jingzhou. Jangan bilang mati kelaparan. Bahkan ngantuk, ngantuk. Apa yang kamu mau, kontol? Ngantuk dan lapar. Aku ingin pergi, tapi kamu tidak pergi. Aku bilang biarkan kamu ikuti aku ke Jingzhou. Bisa aku tidak tahu, itu wilayahmu. Hei, dengarkan aku. Aku punya ide bagus. Itu benar-benar keren. Hei, di jalan? Kita bertiga bisa tidak terpisahkan. Tidur nyenyak lagi. Atau adik junior ketiga yang pintar? Terima kasih atas pujianmu, kakak kedua. Hei, sudah 2 jam. Kenapa belum selesai? Aku akan mendesaknya. Guru, setelah kita masih punya jalan untuk ditempuh. Tunggu sebentar. Akan segera baik. Oke, Bagus sekali. Paman kita punya hadiah perak. baik. Kakak, aku lihat teknik pedang ini. Seharusnya di air terjun Wangushan. Tidak, tidak, tidak. Aku pikir mungkin ada di setiap puisi. Ketik kunci ini lagi. Ya, oke. 3000 kaki lurus ke bawah. Semua sudah diatur. Jangan khawatir. Kamu duduk. Tuan, Anda belum istirahat selama 2 hari. Aku akan masih sebentar. Kamu pergi istirahat. Pak, silakan istirahat dulu. Penyakit pendahulu terjadi saat dikatakan terjadi. Aku bisa menanganinya. Lanjutkan, hai.
Dua saudara. Kilyarkan. Mari kita bersumpah. Oke. Gunung Wansen bawah. Yan Deiping, Yu Changfa, kita bersumpah kepada Tuhan. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan terpisahkan. Bersama-sama, I get Member Jari Yansheng. Pecahkan rahasianya. Bagikan kekuatannya. Tidak ada dua hati. Jika melanggar sumpah ini, akan menjadi haunted di bawah pisau. Seperti kakak. Seperti kakak. Pahlawan akhirnya bangun. Aku tidur selama 2 hari. Terima kasih banyak. Aku mana tinggal di Shuang? Anak itu belum tidur selama 2 malam. Kapal berlabuh. Dia pergi ke darat untuk membeli ikan mas emas. Sangat berat baginya. Oh sayang, Kung Fu yang bagus. Hey ha. UPS. selamat menangkap ikan mas emas. Hahaha, orang tua ini pasti mengalami petualangan seperti ini setiap 10 tahun. Saatnya memberi selamat. Hahaha, selamat, selamat. Aku akan membeli ikan mas emas ini dengan 50 tael perak. Hei, aku akan memberimu 100 tael. Hei. Jangan dijual, jangan dijual. Orang tua ini. Ini semua keterikatanku. Total 500 tael. Silakan terima. Hei adik orang tua. Ikan mas emas yang kutangkap tidak pernah untuk dijual. Orang tua, aku memohon padamu. Ada seorang tua di perahuku yang sedang sekarat. Mendesak butuh ikan mas emas sebagai obat. Semoga orang tua mau membantu. Orang ini adalah ayahmu. Tidak. Dia adalah gurumu. Kita bertemu secara kebetulan. Itu bukan saudara. Mengapa kau melakukan itu? Karena dia adalah orang yang satria. Kita sangat membutuhkan orang seperti ini di dunia ini. Orang tua, jika kau merasa peraknya kurang. Setelah aku selesai dengan ini, aku akan memberi usaha kuda. Buat laporan tambahan. Hei, ikan mas emas ini ada di kedalaman air. Kuat. Sekali dalam 100 tahun. Ini adalah harta obat. Ikan yang ditangkap orang tuaku. Tidak pernah menerima sepeser pun. Semakin langka itu, semakin sulit untuk menyelamatkan orang. AONAK. Ikan ini untukmu. Oke. Terima kasih orang tua. Gos. Dengan kerja kerasmu,
Aku puas. Simpan ikan untuk yang seharusnya menggunakannya. Katakan. Akhir masa tua semakin dekat. Berusaha sekuat tenaga pun tak berguna. Sebelum aku mati, aku akan menemui adikmu. Sudah sangat puas. Senior. Senior. Orang seperti tidak pol ada di dunia persilatan. Aku akan membuat sup ikan. Adik. Waktuku hampir habis. Kamu jangan pergi. Aku ada urusan mendesak untukmu. Aku ada hal penting untuk memberitahumu. Masuk, masuk. Tiga petugas tamu. Mau pesan apa? Aku sudah memesan seluruh toko ini. Usir semua orang. Hei Yaya. Kerabat senior. Di mana? Meskipun semua kesulitanku akan juga diantar untukmu. Tidak pernah salah. Kerabatku di dunia. Hanya 3 murid. Mereka yang melakukan ini. Mengambil skor pedang. Dan skor pedang hanya konsisten dengan Shenzhou Sutra ini. Baru kemudian kita bisa mempraktikkan ilmu pedang Lianceng yang sejati. Sutra ilahi ini bisa dipraktikkan sendiri. Ini adalah rahasia melatih kekuatan internal berkualitas tinggi. Dunia persilatan hanya tahu ilmu pedang lianceng. Tapi tidak tahu bahwa pedang mudah dipelajari. Dan Shenzhou Sutra adalah dasar dari ilmu pedang Lianceng. Aku akan memberikannya padamu hari ini. Adik. Kamu harus menerimanya. Senior. Perselisihan ulin. Saling Manipo. Saling memperkaya. Generasi muda mengira hal-hal ini adalah akar dari segala kejahatan. Shen Zhaojing. Aku tidak bisa menerimanya. Kungfu dan uang bukanlah baik atau jahat. Perselisihan orang. Semua karena satu kata serakah. Orang serakah. Mendapatkan rahasia ini sangat berbahaya. Seseorang yang baik hati seperti adik kecil. Jika kamu mendapatkan triknya, meskipun tidak bisa menghilangkan keserakahan, setidaknya bisa bermanfaat bagi rakyat biasa. Adik, kamu harus berjanji padaku. Kalau tidak, aku tidak akan tenang saat meninggal. Kata-kata senior. Junior ingat. Sekarang, aku akan memberitahumu rahasia yang menggemparkan. Sini tempa. Tempa sepasang. Senior. Simpan rahasia ini di hatimu. Cepat buat sup ikan. Kedua dan ketiga. Ayo kita berangkat. Kakak, aku pikir api sinyal ini bisa diubah ke Maret. Dai bercari APA? Hei, kunci besi mengunci 3 orang. Harga Zishaliancheng. Pergi sana. Ayo, ayo. Senior, kamu minum sup ikan mas emas. Ini akan membaik. Istirahatlah lebih awal. Cepat suruh tukang perahu berlabuh. Suruh tukang perahu berlabuh. Oak.
dengan kekuatan ikan mas emas. Aku akan mewariskan rahasia Liancheng padamu. Total ada 36 trik dalam Liancheng. Semua terkandung dalam 36 puisi. Kamu harus ingat. Ya. Jerikan pertama Liancheng Ju. Berlabuh malam di jembatan angin. Bulan Turbanam, Langit Penuimban. Api nelayan Jiang Feng membuat sedih tidur. Kuil Hanshan di luar kota Gusu. Tengah malam ke kapal penumpang. Bagian kedua melewati Zhaoling. Gerakan terakhir Liancheng Jue. Pagi hari berangkat dari kota Baidi. Kali ini dari awan merah Baidi. Ribuan mil Jiangling dalam satu hari. Kera di kedua sisi tebing tidak bisa bernyanyi. Perahu ringan telah melewati ribuan gunung. Adik. Tolong. Leluhur Mei, aku sudah menunggumu lama sekali. Nyali tidak kecil. Ini harta karun bagiku. Hari ini kau tiba di depan pintu kami. Apakah kau menyerahkan teknik pedang Liancheng Mu dengan tanganmu sendiri? Atau biarkan aku mengambilnya sendiri? Harta karun warisan. Bagaimana bisa para pemerkosa dan perampok seperti kalian menyentuhnya? Aku, Mei Niansheng, meski kemampuan bela diriku buruk. Aku akan menghadapimu sampai akhir. Ok. Kau bicara cepat. Menghadapi temperamenku. Ini akan memakan waktu. UPS Pisau. Aha. Hey. Ah. Ya. Hahaha Mei anak kedua. Cepat gunakan ilmu pedang Liancheng Mu. Ah. Kakak kedua, lihat. Ilmu pedang Liancheng. Untuk melihat.
adalah pengawasan. Meryl. Kau pikir kau tidak bisa berlatih ilmu pedang lianceng tanpa lianceng skill? Kau tidak bisa tahu rahasia harta karun. Aku sudah lama berambut. Bahkan jika aku ikut penelitian selama 10 tahun lagi. Dapatkan juga. Hei hei hei. Bulan Turbanam Dan, Langit Penuemban. Jiang Feng memancing api untuk tidur sedih. Kuil Hanshan di luar kota Gusu. Bel tengah malam feri. Bel tengah malam feri. Bel tengah malam feri. Mengapa guru mengubah jalur penyeberangan? Mengerti. Hai Mai. Ternyata trikmu juga menyesatkanku. Hahaha. Kakak Shi, apakah tanganmu masih sakit? Lebih baik. Kakak, jika aku bukan adikmu, apakah pedang tadi akan berhenti? Adik junior, kamu jelas-jelas adik juniorku. Kenapa tidak? Tidak, maksudku. Jika aku adalah gadis lain, dan kamu tidak mengenalku, apakah kamu akan seperti itu? Kamu melukai tanganmu untukku? Apa yang ada dan tidak ada? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kangkung adalah kangkung. Apa masalahnya dengan kangkung? Di antara begitu banyak orang, aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Aku bodoh. Baiklah, aku akan bertanya langsung padamu. Tanya dia. Lupakan saja. Ayo pulang. Hei. Adik junior. Adik junior, tunggu aku. Apakah kamu harta departemen sirkus? Ya, jadi apa? Tanya kamu tentang seseorang. Hahaha, bagus. Hahaha. Pikirkanlah. Benar-benar ada orang yang bisa memesan kungfu kucing berkaki 3. Siapa? Murid Pak Ge. Pak Ge. Keluarga mereka pindah ke sini di tahun Jiazi. Menyewa 10 hektar tanah di rumah Wu Yuanwei. Jarang berinteraksi dengan orang-orang di desa? Aksennya terdengar seperti Yue Yang. Apakah dia tahu kungfu? Tidak pernah melihatnya berlatih. Tahun Jiazi. Beberapa orang. 3 Hei. Ada juga seorang putri bernama Ah Fang. Ah Fang. Hei 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 hei. Aku akan memberitahumu sesuatu. Adik junior, apa yang ingin kamu tanyakan padaku di gua kemarin? Jika aku ingin bertanya, bahkan kerbau besar pun tahu, kan? Hubar. Kalau begitu kamu bisa tanya. Tolong beritahu aku.
kita tumbuh besar bersama. Apa yang ingin kutanyakan harusnya kamu tahu. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Tanya saja. Pikirkan baik-baik. Hei adik junior. Adik junior. Aku pikir. Hei. Berhubar. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Beritahu aku kalau kamu tahu. Aku rasa kamu juga tidak tahu. Hei, hei, hei. Nok. Lihat kepala bodohmu itu. Dan sedikit keberanian. Hei. Wanita mana lagi yang ini goda? Kembalikan padamu. Tentu. Asalkan kamu memberitahuku untuk wanita mana kain bunga ini. Aku akan mengembalikannya padamu. Aku akan memberitahumu. Aku tidak peduli denganmu hari ini. Bukan karena aku takut padamu. Tapi karena aku mendengarkan perintah guruku. Hei, hei, hei. Pukul. Panggil aku sampai mati. Pukul. Kembalikan. Kembalikan. Nok, berani-beraninya kamu memukulku. Pukul aku sampai mati. Sialan kau berani memukulku. Lauzu, aku ingin nyawamu untuk melawanku. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Aashwi. Dia bisa mengayunkan pedang. Hai, Oh, sayang. pergi. Pergi, 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 pergi. Nok. Jurus pedang yang bagus. Ini pedangmu, kan? Siapa namamu, anak muda? Namaku Dion. Siapa yang mengajarimu bermain pedang? Tidak ada yang memanggilku. Aku sebaiknya pulang dulu. Terima kasih.
Kakak, aku datang. Adik perempuan. Kakak, biar aku tunjukkan sesuatu. Lihat, apa ini? Wah, cantik ya? Ya ampun. Sangat cantik. Adik perempuan, kamu sangat pintar. Kamu suka? Kalau suka, aku akan memotong beberapa lagi untukmu. Hei, oke, oke. UPS, UM. Hei, hei. Liang Shanbo berharap Yingtai bisa terbang. Ya hahaha. Kakak, aku akan menyulam 2 kantong dengan pola kuku-kuku ini. Liang Shanbo dan Ju Yingtai tidak akan pernah terpisah lagi. Benar kan? Adik perempuan, jangan khawatir. Kita tidak akan pernah terpisah. Liang Shanbo. Ju Yingtai. Siapa itu Liang Shanbo? Tunggu aku. Hei, hei. Ayah, Aha, kamu ya? Guru, ayah. sudah kamu dewasa bisa ikut? Oh tidak, halo. Kalau begitu aku akan memberinya makan. Ayah, kita makan apa untuk makan malam? Terserah. Jemek. Ayah ada urusan. Tidak apa-apa. Ayo masak. Rehubarb enak. Makan lebih banyak. Hehe. Makan rehubarb dengan patuh. Yun guru a. Sudah disiram tanahnya? Sudah disiram. Hei, apakah kamu pulang untuk makan siang hari ini? Tidak, adik perempuanku memberikannya padaku setiap hari. Oh, benar juga. Dikirim oleh Afang. Ayah, ada apa denganmu hari ini? Bagaimana bisa bicara terbalik? Kamu tidak enak badan. Ya. Pakga, Tuan Keamanan Tanah, kamu mencari apa? kamu ingin cepat kaya di jalan? Jangan mengolok-olokku. Aku tidak mengolok-olokmu. Waktunya cepat kaya? Ikut aku, apa yang kubilang padamu. Anak laki-laki keluarga Wu Yuanwei menyukai Afangku. Ya, itu hal yang bagus. Jika Afang menjadi nenek muda keluarga Wu Yuanwei, Bukankah kamu si tua? Hihi hahaha, eo. Tunggu saja banyak uang. Aku belum pernah bertemu Tuan Wu. Kudengar Tuan Wu itu bodoh. Apa masalahnya? asalkan Afang tidak bodoh. Benar, Tuan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Afang kami sudah dijodohkan dengan orang lain. Tidak mungkin? Ini. Orang yang kamu maksud adalah Diyun, kan? Ini. Adieu, Camus Seracan à Fonpadania. Bukankah itu merusak hidupnya? Tuan Di, kamu dengarkan aku jelaskan. Hei, Pak GE. Kamu menyewa 10 MU tanah di rumah Wu Yuanwei. Jika kamu ingin tinggal di Maksipu tanpa pendukung, oh, aku menjadi. Aku merendikangku Pakga. Bolehkah aku memberitahumu? Wu Yuanwei berkata. Kamu harus menyetujui pernikahan ini. Jika tidak setuju, kamu harus setuju. Hadaya pertinangan akan diberikan pada hari kinam bulan depan.
Tuan Keamanan Tanah. Tuan Keamanan Tanah. Kamu siap? Hati-hati, hati-hati. Sedikit lebih ke kiri. Ha! Waduh, Wan Jia benar-benar mengirimkan pesan selama bertahun-tahun ini. Kenapa hari ini begitu ramai? Waduh, Tuan Wan sedang mempersiapkan ulang tahunnya yang ke-50. Di hari ulang tahun. Itu benar-benar lucu. Jampun. Tuan, kamu Rui Siang bertemu langsung. Plum yang bahagia. Benarkah? Hei, coba satu kata. Baik? Ah. Karakter bunga. Hei bunga. Benar-benar bunga. Astaga. Karakter bunga yang bagus. Benarkah? Hei, bunga mekar di musim semi. Semua makhluk berkembang. Tuan muda, kamu adalah Mu Chunfeng. Duduk di antara bunga. Di mana? Di mana? Hei, Keluargamu juga akan mendapat hal baik. Hal baik terus datang. terima kasih. Ini rumahku. Kain bunga. Lihat betapa bagusnya kain bunga ini. Hanako. Di bawah rumput. Sebuah belati menunjuk seorang pria. Tampak glamor. Ada banyak pembunuhan. Rangkaian bunga. Tapi ada saatnya bunga layu dan jatuh. Hahaha. Penjual Keberuntungan. Ayah. Desas-desus di dunia persilatan. Paman kedua Yan Naping menyewa sekelompok pahlawan. Mencari paman ketiga di mana-mana. Oh. Jadi barang itu benar-benar ada di tangan anak ketiga. Ayah, kenapa kita tidak juga memasang beberapa pengumuman pahlawan? Cukup tiru paman kedua. Oak. Kura-kura. Tahukah kamu bahwa belalang menangkap jangkrik? Paman ketiga Anda dikenal sebagai Tie Suo Heng Jiang untuk menangani dia. Barat Masibu. Akhirnya muncul. Cepat. Cepat. Ayah, ulang tahun ke-50 MU akan datang. Sudah waktunya orang itu diundang? Ini dia. Rambut panjang. Ayah, kamu menemukan paman ketiga guru besar. Sudah 8 tahun, sudah waktunya bertemu. Ayo masuk silakan. Datang dan pergi. Ayo pergi, guruku akan pergi ke sana.
UPS, adik ketiga. UPS hahaha. Adik ketiga. Kamu sangat merindukanku. Aku sudah tua dan beruban. Aku hampir tidak melihatnya. Tapi kamu masih begitu kaya. Hahaha, biar aku perkenalkan. Ini adalah dua muridku yang mengecewakan. Putri Kifang telah bertemu paman guru. Guru besar. Oh, keponakan ketujuh sudah besar sekali. Diyun telah bertemu paman guru. Guru besar. Loh, keponakan Di. Jadi biar aku perkenalkan kamu. Ini adalah 8 orang yang tidak berprestasi dariku. Aku telah melihat paman ketigamu. Aku telah bertemu paman guru ketiga. Hahaha, adik ketiga. Silakan masuk. Silakan undang adik ketujuh. Silakan. Adik ketujuh, ayo pergi. Hei, hei, kakak. Ayo, ayo. Kakak Jin, kamu datang dari jauh untuk memberi selamat ulang tahunku. Masih seperti saudara. Hadiah ulang tahun untukmu. Oh, kerja bagus. Hahaha, saudara-saudara Wan Zenshan datang untuk memberi hormat ulang tahun hari ini. Aku akan memberimu 10.000 tael emas. Selamat atas rumahmu yang penuh. Hahaha, perhentian taku. Ternyata itu adalah kreditur Luda dari Gunung Taihang. Menghasilkan banyak uang tahun-tahun ini. Rumah ini penuh dengan emas. Tak habis-habis. Aku bawa banyak ini. Gunung Myriad. 3 tahun lalu, kakakku melakukan kejahatan di Taiwan Menshan. Seseorang diam-diam melaporkan. Menghancurkan hidup kakakku Lu Wei. Aku baru tahu tahun lalu bahwa itu salah anjingmu. Bagaimana kamu bilang ini akan berakhir? Ya, nama belakangku Wan. Melaporkan. Berbisnis tanpa modal di dunia persilatan. Tak apa. Tapi kakakmu Lu Wei memperkosa anak orang lain. Melukai 4 orang berturut-turut. Perbuatan jahat seperti itu. Biarkan aku bertemu Wan Shen Mountain. Bisakah aku tidak peduli? Wan Zenshan, kamu benar-benar seorang kesatria. Kamu berani keluar dengan pisau dan senjata untuk melawan ketidakadilan. Kenapa kamu diam-diam melaporkan? Dan menelan kakakku. 6.000 tael perak yang telah diterima. HMPH kamu hina dan tak tahu malu. Kalau berani, bertarung sampai mati. Dasar nenekmu. Omong kosong. Jangan pukul kamu. Kamu tidak tahu betapa hebatnya keluarga Wan. Kamu tidak perlu maju. Pemilik desa Alveda. Tidak bertemu selama 3 tahun. Kung fumu pasti sudah meningkat. Aku akan melakukannya hari ini. Datang dan belajar. Hei, kamu. Kamu merusak baju baru guruku. Kamu bayar aku. Bayar aku, hei hei hei. Aku tahu. Kamu merusak baju baru guruku. Kamu bayar aku. Hei, hei, kamu bayar aku beberapa tael perak. Kamu kembalikan aku. Aduh. Aduh, aku beritahu kamu. Aku tidak akan berkelahi denganmu. Baju baru ini. Guruku yang menjual sapi untuk menjahitnya. Yun Er, bayar aku. Sialan kau, anak haram. Apa yang kau lakukan? Aku akan beritamu. Bayar aku cepat. Gaun ini dijahit oleh guruku dengan 3 tael perak. Yun Er. Kembali padaku sekarang juga. Aduh guru. Kau malu membiarkannya membayar. Aku akan dibayar. Kenapa kau tidak membayar untuk memotori pakaian orang lain? Orang desa tidak mudah ditindas. Kau luruskan dulu, kau mundur dulu. Aku akan membayar jubah gurumu. Oh paman guru. Kau tidak memotori ini. Kenapa kau harus membayar? Aku hanya mencari dia. Apakah kau menggantiku? Bayar aku hahaha. Wan Zenshan, ini tamumu. Tidakkah kau takut ditertawakan orang lain? Hahaha. Di, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak perlu khawatir tentang Val. Bayar aku. Li Xianxi, kau mundur dulu. Aku tidak. Aku bersikeras dia menggantimu hari ini. Bayar aku. Wah. Kau tidak membayar pakaianku, malah memukul orang. Bagaimana jika aku memukulmu, anak bodoh? Oke, kau pukul aku. Aku juga akan memukulmu. Hei. Keponakan, kau tidak bisa mengalahkannya.
Jika aku tidak bisa melawan, aku juga akan melawan. Kakak senior berlutut. Lalu kenapa aku tidak bisa mengalahkannya? Aku tidak takut padamu. Hei, hei. Ya, hei. Ja, ei. Adik ketujuh. Dia tidak mau mendengarku. Kau suruh dia mundur. Oh. Ling Yun Munder. Kamu yang bayar baju saya. Kakak senior. Adieu, UPS. Oke. Wan Jinshan, kamu tunggu. Hei, jangan lari. Kamu belum bayar baju master saya. Kamu rongar. Master, kamu berani menang. Berhenti mengejar, tapi bagaimana dengan bajumu? Tidak apa-apa. Kakak, kamu baik-baik saja? Biar saya lihat. Tidak apa-apa. UPS, baju saya juga kotor karena dia. Brengsek. Aku tidak bisa memaafkannya. Sayang sekali baju ini. Aku tidak minta makan ini. Malah kehilangan mangkok. Lalu harus bagaimana? Nenek tua. Bagus sekali. Orang ini. Nenek tua. Nenek, terima kasih. Hei, kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku kelaparan. Murid siapa ini? Kakak master dan adik ketiga. Selamat memiliki murid yang begitu baik. Terlalu berlebihan Belle. Bawa keluarga paman ke kamar untuk ganti baju. Ya, terima kasih banyak. Ada apa dengan Wan Jia? Bagaimana bisa seseorang mendahului hal besar seperti ini? Ja, aneh. Adik ketiga, apakah kamu tertarik bermain catur ini denganku? Kakak. Kamu dan aku adalah Permainan catur ini benar-benar di akhir. Jangan berbelit-belit. Kamu bilang sudah menguasai ilmu pedang Lian Cheng. Kenapa aku belum melihat ilmu pedang aslimu? Haha, adik ketiga. Kupikir bab asli ilmu pedang harus tersembunyi di hatiku. Sama seperti kamu. Bersembunyi di pedesaan. Berpura-pura jadi orang desa buta huruf. Hahaha, kalau aku tidak sembunyi. Dan biarkan kamu mengejarku. Adik ketiga. Serius, aku ingin cari kamu untuk belajar ilmu pedang bersama. Memecahkan rahasia Lian Cheng. Tapi kita bertiga ada di sana saat catatan pedang hilang. Kenapa kamu yakin aku yang mengambilnya? Lagi pula, kamu ingin memecahkan trik Lian Cheng. Kamu bisa pergi ke Ding Dian. Bukankah di dunia persilatan dikatakan Ding Dian menyelamatkan guru? Mungkin guru sudah memberinya ilmu pedang. Hei. Benar. Ding Dian pasti punya Seni Lian Cheng yang diwariskan guru. Tapi dia sekarang di laut. Aku belum melihatnya di Jianghu selama 6 tahun. Siapa tahu di mana dia bersembunyi. Bukankah kamu bersembunyi seperti Ding Dian? Itu namanya rasa bersalah. Catatan pedang pasti ada padamu. Kamu bilang catatan pedang ada padaku. Kalau catatan pedang pernah benar-benar ada padaku, itu juga dicuri olehmu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bilang sudah latihan ilmu pedang Lian Cheng? Hahaha. Shi Lao San. Ini benar-benar perhentian pertama Tiang Phoenix. Shukin ingin mainkan senar Mandarin Duck. Lagu ini sengaja tidak dinyanyikan. Berharap pergi bersama angin musim semi. Gunung Yanran tak terjangkau. Ilmu pedang Lian Cheng ada di sini. Aku buka hati tombak. Kamu tembak panah gelap setelah menembak.
Boshbong. Sepertinya kita tidak ada hasil. Aku juga tidak ingin mengantuk bersamamu. Aku pergi besok. Oke. Masuk ke sarang macan. Kamu masih mau pergi? Aku sudah lama di dunia persilatan. Dia sudah lama mengembangkan kemampuan menembus gelombang jahat. Kenapa tidak bisa pergi? HMPH, kamu ingin mencobanya? Hanya beberapa trikmu. Aku takut tidak bisa menghentikanku. Apa yang kamu lakukan? Oh, Adik Ipar. Adik Junior. Ayo, main Karyak. Ja, Katur. Oh, Kalian main catter? Maaf ganggu. Hei, jangan ganggu, jangan ganggu. Hahaha, adik junior ketiga. Kuda hitamku rusak, tapi Cao sudah menang atau kalah. Haha kakak, Camel the hate. pion kecilku sudah menyeberang sungai dan sampai ke kotamu. Hei, Hahaha, Kamunjurdi? Aku benar-benar tidak mengerti caturmu. Hahaha. adik junior ketiga. Kamu bersikeras pergi besok. Aku juga tidak bisa menahanmu. Aku akan mengadakan jamuan untuk melepasmu malam ini. Aduh, Kakak sia. Karena adik junior ketiga bersikeras pergi besok, kakak, siapkan sedikit anggur. Ini hadiah untukmu. Oh, Paman Sanshur pergi besak ya. pamanmu akan membawa keluargamu kembali ke kampung halaman besok. Kita buat minuman ini bersama. Kerja bagus. Silakan. Ayo silakan. DJ. Kamu sudah bekerja keras hari-hari ini. Ayo makan lebih banyak. Oke. Sepertinya Dizier terluka parah oleh Lutong. Hei, Guier, ambil obat luka emas kita sendiri. Itu saudaraku. Bukan luka Lutong. Itu dipukul oleh 8 ahli kalian. Oh, Begitu ya? Adik junior. benar kan? Guru, kita minum bersama hari itu. Dibilang kamu penakut. Berkat tembakannya, Lutong diusir. Aku tidak mempermalukanmu, orang tua. Dan kami benar-benar kesal. Dan kemudian itu dimulai. Ya, Tuan. Awalnya adalah keponakan Di. Selamatkan muka untuk keluargaku, Wan Jia. Kakak seniorku, Wan, mendengarkannya. Sangat marah. Itulah mengapa aku mintanya untuk bertanding dengan pedang. Sepertinya kakak senior Wan memanfaatkanmu lebih dulu. Jangan bicara sembarangan. Kamu. 8 dari kalian menyerangku. Adik ketiga. Murid yang kamu ajarkan sangat hebat. Apakah aku harus punya 8 murid? Untuk mengalahkannya? Yah, aku. Sudahlah, Siong Er. Guru. 8 dari mereka menyerangku dan 1 dari kamu. Apakah Guier seperti ini? Adik Di adalah tamu. Aku tidak bisa bicara. Adik dibicara sembarangan. Guru, kami selalu mengikuti ajaranmu. Bagaimana bisa beberapa orang melawan satu? Benar, Ben. Kakak senior Wan yang memintanya bertanding dengan pedang. Kemudian, kakak tertua bilang dia adalah kakak tertua. Kamu harus. Setelah 3 gerakan. Kakak tertua tiba-tiba menggunakan gerakan Changan Wan Mun. Bagaimana dengan adik Di? Cipo apa yang kegiuan? Tidak bisa mengenali arah. Kakak tertua membuat gerakan keliru lagi. Air mata anak-anak mengalir bersama. Adik Di menerima 3 serangan pedang dari kakak senior. Kakak seluruhnya menangis tanpa daya. Hahaha. Seperti yang kuduga. Yunar, Aku sudah bilang berulang kali. Jangan bertengkar dengan kakak seniormu. Kenapa kalian berkelahi lagi? Guru, aku tidak. Ini adik ketigamu. lihat. Ayah, suruh kakak senior menjelaskan. Bagaimana dia bisa menjelaskannya dengan jelas? Bisakah dia benar-benar menjelaskannya? Aku bisa jelaskan. Kamu, Kakak-kakak senior. guru, mereka bilang bisa mengalahkanku. Suruh bajingan-bajingan itu datang lawan aku. Kembali ke sini. Aku tidak akan. Kamu kembali sekarang juga. Aku tidak mau. HMPH. Kembali ke sini. Ayah,
Kalian berdelapan, beraninya keluar lawan aku. Siapa yang tidak keluar adalah kura-kura. Bajingan, ayo. Oh, Kalau begitu, kalian semua bisa berlatih ilmu pedang dengan adik di. Ya. Kak ketiga, silakan. Kakak senior, minggir dulu. Bayarkan aku lihat dulu kehebatan ilmu pedang adik di. Semua bangsa memandang tinggi keluarga kerajaan. Satu gerbang jatuh ke kelinci yang lari. satu gerbang kalahkan kuda monyet. Apa artinya ini? Hahaha. Bahkan satu orang saja tidak bisa dikalahkan. Tapi banyak bicara. Bilang akan lawan 8. Hahaha. Hei, bangun. Bayarkan. Ayo bangun. Bertarung. Kenapa tidak mau bangun? Gaya tampar. Gaya tusuk pedang. Luar biasa. Ya, mereka berdelapan ini ada kakak senior. Cepat selamatkan dia. Bagus. Luar biasa. Kak ketujuh Selamat menguasai ilmu pedang Lian Cheng. Selamat. Selamat. Wan Gui, kalian datang ke sini. Gerakan pedang yang kalian gunakan tadi. Bukankah itu ilmu pedang Lian Cheng? Ilmu pedang Lian Cheng apa? Nak, ke sini. Itu ilmu pedang Lian Cheng yang paman ketiga ajarkan pada adik di. Bagaimana mungkin kalian bisa melawannya? Kak ketujuh. Kamu benar-benar berakting dengan baik. Kamu benar-benar pantas disebut kebijaksanaan besar yang terlihat seperti kebodohan. Menyeberangi sungai dengan rantai besi. Kakak senior. Siapa yang mengajarimu gerakan pedang ini? Aku. Guru, aku yang menciptakannya sendiri. Omong kosong.
Bagaimana mungkin kamu menciptakan gerakan pedang yang begitu indah? Siapa sebenarnya yang mengajarimu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengambil nyawamu. Ayah, kakak senior tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Siapa yang bisa mengajarinya ilmu bela diri? Bukankah semua gerakan pedang ini diajarkan olehmu, guru tua? Omong kosong. Berlututlah. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu akan berlutut di sini selamanya. Hahaha. Adik ketiga Ah. Berhenti bersikap sok. Putrimu sudah menjelaskan dengan sangat jelas tadi. Bahkan trik brilian menyeberangi sungai dengan rantai besi. Seharusnya tidak digunakan pada kakak seniormu. Kakak tua, aku menawarkanmu 3 cangkir anggur. Silakan. Masuk dan lihatlah. Adik ketiga Ah. Sebagai kakakmu, aku akan minum dulu. Adik. Beri aku sedikit muka. Silakan. Baiklah. Adik ketiga, datang ke kamarku dan berbincanglah. Aneh sekali. Silakan. Tahu. Ilmu pedang Liancheng. Mengapa aku tidak pernah mendengar guru menyebutkannya? Mungkinkah ada ilmu pedang yang lebih kuat dari ilmu pedang puisi tang? Akankah paman ketiga dan ayah bertengkar? Ayo kita lihat. Baiklah, ayo pergi. Kakak-kakak senior, mereka semua pergi. Ayo kita pergi juga. Tidak. Guru menyuruhku berlutut di sini. Jadi aku akan berlutut. Ong Sincai, sekarang jam berapa? Bagaimana kalau ayah terluka? Ambil ini, dia tidak membawa senjata saat pergi. Rahasia adik ketiga selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya terungkap hari ini. Adik, aku tidak mengerti apa kebenarannya. Apakah aku perlu mengatakannya? Bagaimana guru meninggal? Kamu lupa. Aku tidak lupa. Tapi apa yang kamu inginkan? Tidak ada padaku. Setelah lama. Mungkin kamu tidak ingat. Tidak perlu buru-buru. Pikirkanlah. Aku tidak perlu memikirkannya. Kamu ada di sana. Aku ada di sana. Tapi lalu bagaimana? Bahkan adik kedua yang Daping berkata, Liancheng Sword Art Ada Padamu. Adik ketiga, jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, aku khawatir kamu tidak bisa pergi. Kamu bersikeras bahwa Liancheng Art Guru ada padaku. Buktinya ada pada muridmu. Ilmu pedang yang dia gunakan tadi ringan dan cerdik. Persis sama dengan guru. Bukankah kamu yang mengajarkannya? HMPH, muridku pintar secara alami. Dia memahaminya sendiri. Bahkan aku tidak. Dari mana Liancheng Swordsmanship berasal? Kamu minta uang untuk kembali dan mengundangku. Katakan kamu sudah berlatih Liancheng Swordsmanship sendiri. Apakah kamu mengatakan itu? Mengapa kamu tidak berbicara dengan kakak tertua? Aku mengatakan itu. Aku tidak mengatakan itu. Bisakah kamu datang? Haha, ini penipuan. Kakak tertua ya. Jika kamu menyerahkan Liancheng Art hari ini, lalu pergi ke makam guru untuk bersujud dan minta maaf, aku akan membiarkanmu pergi. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu menusuk guru dari belakang. Menghancurkan hidup orang tua itu. Benarkah? Omong kosong. Kakak, tolong jelaskan. Guru, apakah aku yang membunuh ayahnya sendirian? Kau mencuri skor pedang. Diam-diam berlatih ilmu pedang Liancheng.
Masih mau menyangkal? HMPH, apa itu buku Lian Cheng Liang Wei? Jelas-jelas kau yang mencurinya. Hehehe, bagus. Kau bilang aku yang mencurinya? Kalau begitu, katakan bagaimana aku mencurinya. Di mana kau? Hari apa? Hahaha, adik ketiga? Aku sarankan kau segera menyerahkan lembar pedang itu padaku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Karena aku kakak tertua. Aok. Aku serahkan padamu. Benar-benar paman ketiga. Tak tahu malu. Ah, guru. Kakak guru ayah. Guru ayah. Ayah. Itu tidak mungkin. Guruku tidak akan. Guruku tidak akan. Tidak, tidak. Ayahku yang melakukannya, tidak. Ayahmu yang melakukannya. Dia manusiaku. Kabur dari sini. Pergi cengkat, asal kamu. Cepat pergi. Kalian ikut aku. Pergi ayah. Adik, kurasa kita harus pulang dulu. Berhenti. Kalian berdua adalah kaki tangan pembunuh guruku. Tak ada yang boleh pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Jika kau ingin membunuhku, carilah aku. Lukun. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Humph. Adik, ayo pergi. Ayo, tangkap si pembunuh. Tangkap si pembunuh. Ayo semuanya. Cepat. Sini. Cepat. Cepat. Cepat dan jangan biarkan si pembunuh kabur. Kakak senior. Ayah, bagaimana mungkin dia? Aku tidak tahu kalau Expo tidak akan mati. Ah, apa yang akan terjadi jika dia mati? Sini. Kalian pergi ke sana. Apa yang harus kulakukan jika kakak sulung tidak menemukan pembunuhnya? Kakak sulung tidak peduli dia lari kemana. Kita harus membalas dendam untuk guru kita. Kejar sampai ke ujung bumi. Kita akan mencabik-cabiknya. Untuk kita besok. Lei Tai meminta pahlawan bela diri untuk memimpin kalian. Ya. Ini dulu dua enak anjing ini. Balas dendam untuk guru. Guru dalam bahaya. Tunggu sampai besok. Ayo. Apa? Paman Wan akan mati? Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Adik junior. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan kepada mereka di depan umum besok. Guru tidak bersalah. Tapi Paman Wan jelas ditusuk oleh ayahnya. Bisakah tuduhan ini dibersihkan? Aku tidak peduli lagi. Tidak, biarkan mereka membunuhku. Kakak, aku sangat bingung sekarang. Ayo pulang. Siap untuk pergi. Kamu. Guru. Tolong, Hahaha. tolong. Cepat pergi. Tolong aku mencabut belatinya. Tolong, di mana pencuri menusukmu? Cepat tolong aku mencabut belatinya. Tolong, di mana itu? Apa yang kamu lakukan? Tolong, Apa yang kamu lakukan? tolong. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani sekali? Itu kamu. Pencuri, dengarkan aku. Pemetik bunga, pemetik bunga. Apa yang kamu lakukan, kakak?
Adik. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidur nyenyak di kamarku. Dia tiba-tiba masuk dan menginginkanmu. Dia juga mengatakan banyak hal yang tidak benar. Dia bilang gurumu dibunuh. Dia ingin terbang bersamaku. Aku tidak bilang, aku tidak bilang. Dia juga mengatakan itu. Bilang bahwa guru akan menyangkutkan dia jika dia membunuh seseorang. Dia menyembunyikan banyak emas dan perak. Bilang kita akan aman dan kenyang seumur hidup. Kamu ngomong sembarangan tentang pencuri jalan ini. Pergi, dia ngomong sembarangan, pergi. Pergi, pergi. Pergi, 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 pergi. Lepaskan, aku tunggu. Jangan mempermalukan adik di dulu. Sebelum semuanya jelas. Jangan salahkan orang baik. Baik apanya? Kamu melihatnya dengan Asli, dan melihat dengan Asli, pergi bawa ke rumahnya. Pergi, pergi, pergi. Kamu ngomong sembarangan, pergi, kamu ngomong sembarangan. Kakak Wan. Saudaraku. Kakak, dia tidak akan menjadi orang seperti itu. Hari ini, adik di mana sedikit anger. Mungkin mabuk dan mencuri. Tentu saja tidak. Ayo kita lihat. Lepaskan aku. Ayo pergi, ayo pergi. Barang curian ada di sini. Lihat. Buka. Ah, lepaskan aku. Ini bukan milikku. Ini bukan milikku. Bukan anakku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Semuanya, tunjukkan wajah padaku. Jangan mempermalukannya. Pergi ke Songguan. Ayo, ayo, ayo. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayo, aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri. Aku tidak mencurinya. Aku tidak mencurinya. Pergi adik junior, pergi. 7 Addict Junior. Jangan sedih. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk melakukan ini. Kelas atas. Kembali. Sharing. Bawa orang untuk melakukan diun. Penggugat tàu hồng. Perkasa. Ao. Adik junior, adik junior. Ayo, pergi. Pergi cepat. Perlutat. Perlutat. Apakah namamu Diun? Ini adalah orang dewasa dan penjahat yang dirugikan. Penjahat dirugikan. Nyonya Wan, tolong bicara. Kejadiannya terjadi sekitar jam 3. Ibu rumah tangga akan tidur. Tiba-tiba bayangan gelap masuk. Wanita itu akan berteriak. Dia menutup mulutku. Aku baru melihatnya dengan jelas. Ini Diun. Orang dewasa dalam hidup ini. Tuan dewasa aku. Aku dirugikan, aku dirugikan. Aku benar-benar dirugikan, Tuan. Roar pengadilan panggil aku. Penggugat melanjutkan. Dia bilang akan mengambil kesempatan saat Tuan terluka. Biarkan aku pergi bersamanya. Bilang dia mencuri banyak harta emas dan perak. Kamu berbicara omong kosong. Tuan, dia sedang berbicara omong kosong. Wanita itu dengan tegas menolak untuk menuruti. Dia menjadi marah. Mendorong wanita itu ke tempat tidur. Dipaksa dengan pisau. Untungnya, 8 murid sang master tiba tepat waktu untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, Menurutmu dia memegang pisau atau pedang? oh itu pedang. Ibu rumah tangga salah bicara. Pisau dan pedang secara kolektif disebut sebagai pisau. Terdakwa. Kamu menyelinap ke dalam rumah di larut malam untuk mencuri uang perak. Memperkosa Nyonya Wan.
Apakah ada hal seperti itu? Tuan-tuan semua palsu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Ya mereka membuatku. Mereka melakukan ini padaku. Kamu bilang dia menyakitimu. Apakah kamu punya bukti? Aku. Penggugat. Menurutmu emas dan perak siapa yang dia curi? Itu milik Master Wan Shenshanku. Apakah kamu punya bukti fisik? Oke. Tuan, Ada bukti fisik. bawa bukti fisik. Bawa bukti fisik. Begitu banyak harta emas dan perak. Ini sangat mengerikan. Sepertinya Master benar-benar bukan orang baik. Lihatlah. Aku tidak pernah memikirkan itu. Ini kejahatan berat, jujurlah. Anak ini terlihat jujur. Melakukan hal yang begitu keji. Adik ketujuh, kamu tidak perlu khawatir tentang orang lain. Tidak ada gunanya berbicara. Kamu harus mendengarkan Tuan Lin. Lihatlah, Tuan Lin. Bukti fisik telah diserahkan kepada saksi. Saksi. Tuan. Sudah melihat Tuan. Tuan dan penjahat. Lukun Diyun memperkosa aku. Nona kecil adalah apa yang beberapa dari kami lihat dengan mata kepala sendiri. Saudara-saudara kita telah melihatnya. Aku melihat semuanya. Orang dewasa dan penjahat. Aku menemukan barang curian Wukan dari bawah tempat tidur. Saudara-saudara ada di sana saat itu. Tuan, aku bukan pencuri. Aku tidak akan. Orang dewasa. Kenapa tidak memasukkannya ke penjara? Hukum dengan berat. Jangan takut, dia tidak akan mengaku. Tayan tahanan. Mundur. Mundur. Tuan, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, orang dewasa. Adik pergi. Kakak, kamu harus percaya padaku. Aku tidak kabur diam-diam. Adik, kamu harus percaya padaku. Pergi adik. Adik. Kamu harus percaya padaku. Aku difitnah. Di dunia ini, terlalu banyak orang jahat. Tidak ada lagi yang bisa kurindukan. Kamu perlu menemukan Tuan. Jaga dirimu baik-baik. Kakak datang. Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku belum cukup menderita untuk menyelamatkanku?
Adik kamu. Aku sudah sial selama 8 keturunan. Aku melihatmu setiap hari, pencuri. Adik. Kamu sudah difitnah di penjara selama 2 tahun terakhir. Kakak di sini untuk menggantimu. Gila-gila. Adik. Siapa namamu? Siapa namamu? Ding Jian. Buta huruf. Ding 3.5. Namaku Dion. Ini semua salahku karena terlalu curiga. Aku selalu menganggapmu sebagai penjahat. Kamu sudah di penjara selama 2 tahun. Aku sangat menyesal. Ada apa? Seratakan padaku. Diksyanti. Apa keluhan yang ada di hatimu? Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebak 8 atau 9 poin. Karena adik juniormu kejam padamu. Lalu mengapa kamu memohon padanya begitu keras? Mengapa seorang pria tidak memiliki istri? Di masa depan, temukan wanita yang 10 kali lebih baik dari adik juniormu. Mengapa begitu sulit? Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. I. Kakak Ding. Kakak Ding. Ada apa? Katakan saja. Kakak Ding, mengapa awalnya kamu menganggapku sebagai penjahat? Sekarang aku tidak berpikir begitu. Jika kamu seorang penjahat, dia tidak akan menggantung dirinya sendiri. Aku melihatmu menggantung diri untuk waktu yang lama. Tubuhmu sudah dingin. Aku menggunakan Shenshen Sutra untuk menyelamatkanmu. Karena memang benar kamu menggantung diri. Bukankah itu yang mencoba menipuku? Kakak Ding, menurutmu aku menderita karena kamu? Hey, Kamu gila lagi. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Pejinggan. Mencoba membohongiku. Aku ingin nyawamu. Kamu sudah dihukum mati. Lebih dari 2 tahun telah berlalu. Kamu tahu mengapa aku belum membunuhmu? Kamu masih sangat muda. Akan berguna nanti. Asalkan kamu bisa mendengarkan pejabat ini, mungkin aku akan melepaskanmu nanti. Apakah kamu berteman dengan Ding Dian? Tuan, dia memukulku setiap hari. Aku baru saja akan memohon padamu untuk mengganti selku. Hahaha. Kamu tahu mengapa dia memukulmu setiap hari? Dia orang gila. Dia marah setiap saat. Benar, benar. Dia orang gila. Tapi kamu harus bertahan. Untuk terus berteman dengannya. Berhati-hatilah untuk mencatat semua yang dia katakan. Kamu menjadi maksudku? Aku tidak mengerti. Kamu.
HMPH, kamu benar-benar tidak berguna. Bukankah orang yang memakai pipa tulang adalah sampah? Ini yang Ding Dian katakan padamu. Tidak, tidak. Dulu aku punya sedikit kemampuan bela diri. Sekarang sudah hilang semua. Ayo pergi. Kakak. Tidak apa-apa, mereka semua sudah pergi. Sepertinya Lin Huisi benar-benar menganggapmu sebagai mata-mata. Hei, bagaimana kamu tahu? Oh Lin mundur, benar-benar pintar seumur hidup. Dia tidak pernah menyangka. Kamu dan aku sudah menjadi teman. Hei, dia menyuruhku berteman denganmu. Hei! Kamu tidak bilang aku berteman denganmu kan? UPS bro. Seberapa bodoh pun aku tidak akan bilang kita berteman. Hei aku. Aku bilang kamu gila. Nah itu dia. Setiap kali bulan purnama, Lintes akan menyiksaku. setelah kembali, aku masih melampiaskannya padamu. Ketika ada orang, Kamu tidak boleh terlalu ramah denganku. kamu harus ingat itu. Begitu Lintius tahu kamu dan aku berteman. Apakah kamu akan mati? Apa yang terjadi di sini? Jika Lintius curiga kamu dan aku sudah berteman, mereka akan menyiksamu. Aku ingin bertanya satu hal. Mereka tahu sulit berurusan denganku. Lebih mudah berurusan dengan anak muda berbulu sepertimu. Inilah mengapa kamu dikurung di sini. Oh, Aku pikir Diun tidak berguna sama sekali. Kenapa kamu tidak langsung membunuhnya? Cari mata-mata lain. Ding Dian sangat jeli. Humph, Mata-mata asli, dia langsung tahu. Dan Diun itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu dia sudah jadi mata-mata kita. Dan begitu terus. Ding Dian tidak lagi waspada. Mungkin hanya ucapkan dua kata yang berguna. Oke, Orang dewasa memang pintar. apa Wan Jia kesini untuk mendesakmu lagi? Oh tidak. Tidak, Wan Jia ingin Diun cepat mati. Tapi aku tidak membiarkannya mati. Kamu tahu kenapa? Aku tidak tahu. Humph, Diun ini. Mungkin dia masih ada gunanya. yang aneh adalah, Kenapa gurunya Qi Changfa tidak datang menemuinya lama sekali? Bagaimana menurutmu? Wah, ini sangat cantik. tentu saja, ini adalah musim semi pacuan kuda. Hei kakak. Kenapa disebut Running Horse King Kuan? Karena dulu Guan Yunchang menjaga Jingzhou. Bawa pasukan ke sini. Cuaca panas. Pasukan haus. Kuda merah keledai yang dia tunggangi bahkan lebih gelisah. Lari liar. Aku menginjak keluar dari rangkaian mata air jernih ini. Karena itu, orang-orang kemudian menyebutnya Running Horse Spring. Kakak senior. Kamu tahu banyak sekali. Tapi ada satu hal yang tidak aku tahu. Dan kamu akan tahu. Apa itu? Lian Qingju, Apa itu Lian Cheng Ar? adik junior Dan Kakak. Kamu seharusnya tahu dengan baik. Bagaimana kamu seharusnya tahu. Lian Cheng trik ini benar-benar lebih penting dari nyawaku. Lian Cheng Jue. Apa ayahmu benar-benar tidak menyebutkannya padamu? Aku ingat sekarang. Katakan. Malam itu. Untuk trik Lian Cheng itu. Ayahmu dan ayahku berkelahi. Lalu ayahku menikam ayahmu. Lalu dia menghilang tanpa jejak. Apa itu seni Lian Cheng? Sangat berbahaya. Itu sebuah buku.
Itu sebuah buku. Jadi kamu tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak mungkin berbohong padamu, kan? Ayah Ah Fang pasti tidak punya niat menipu orang. Kamu tahu, ini adalah trik Lian Cheng. Orang yang paling jujur pun akan tumbuh hati yang licik. Tapi setelah menikah, kami tidak terpisahkan setiap hari. Setiap gerak-geriknya tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali dari anak itu. Dan dia benar-benar jujur dengan anak-anak. Si rambut panjang ini terlalu licik. Dia bahkan tidak memberitahu putrinya sendiri. Hei, siapa yang mengajari Diyun ilmu pedang Lian Cheng? Oh ayah. Apa kamu berpikir begitu? Skor pedang itu ada pada anak itu, Diyun. Oke. Anak itu, Diyun, tidak punya kelicikan itu. Gurunya juga tidak akan memberinya skor pedang. Kami pergi ke kampung halamannya dan mengobrak-abrik semuanya. Tidak ada. Menurutmu skor pedang itu akan ada di mana? Pukul hei. Pukul. Katakan padaku. Pukul aku sampai mati. Pukul. Berhenti. Berhenti. Sudah waktunya kita mengakhiri permainan ini, kan? 8 tahun. Bahkan jika kamu batu, kamu seharusnya sudah panas. Hahaha. Aku sudah memberitahumu. Kamu cukup bunuh aku. Aku juga tidak akan mengatakannya. Zentu panggil aku. Kakak. Kakak, kamu terluka parah? Bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Bau ini. Memukulmu sama dengan memukul Lin Cui. Aku akan membunuhmu. Kamu gila, kamu gila. Aku tidak memprovokasi kamu. Kenapa kamu memukulku? Aku akan membunuhmu. Ya hei UPS. Apa yang kamu lakukan? UPS, aduh. Gila. Aduh. Kakak. Apakah itu menyakitimu? Kakak Ding, tidak apa-apa. Asalkan kamu bisa lolos dari bencana ini. Saudara-saudara bersedia. Aku tidak salah mengira kamu sebagai teman. Kakak Ding, Kakak Ding. Kakak Ding. Ini makanan yang aku tinggalkan untukmu. Sudah kamu makan? Kenapa Kakak Ding memukulmu setiap kali Ling Huisi memukulmu? Semuanya terjadi saat bulan purnama. Aku. Kakak Jinghai. Kakak Ding. Sudah lebih dari 2 tahun. Kenapa kamu selalu kembali dari siksaan setiap kali?
Selalu ada suara seruling. Yang ini. Siapa orang yang menghisap ini? Ayah, hari ini, malam bulan purnama lagi. Aku bertemu lagi dengan pria yang memegang rahasia. Masih tidak ada. Ada seruling sialan lagi di loteng. Aku sangat menderita di hati. Tapi percayalah, di dunia ini, aku sudah menjadi orang yang paling dekat dengan rahasia ini. Bahkan jika butuh 3 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, aku tidak akan pernah goyah. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Jadi, semua yang kamu katakan, semuanya diatur oleh Wang Wei yang bernama Wan itu. Siapapun yang baik untukmu di penjara adalah yang mengaturnya. Wang Wei untuk menyenangkan gadis itu. Di depan gadis itu, dia mengeluarkan sejumlah perak putih. Kirim ke Yamen untuk dikelola. Agar gadis itu bisa bersyukur. Dan perak ini benar-benar dikirim ke Tuan Futai. Perak itu juga seharusnya memainkan peran tertentu. Berperan begitu. Tuan Futai tahu bahwa kamu tidak bersalah. Aku akan menghukummu dengan hukuman mati. Dan kamu tahu apa? Kejahatanmu adalah percobaan pemerkosaan. Mencuri beberapa uang. Tidak perlu memakai pipatulan sama sekali. Di sel hukuman mati ini untuk sisa hidupku. Itulah yang dilakukan oleh uang perak itu. Kakak Ding. Aku mengerti semuanya. Hei, itu tidak benar. Ada cacat besar dalam situasi ini. Cacat apa? Cacat ini ada hubungannya dengan tuanmu. Tuanku. Pikirkanlah. Tuanmu menyusup pemanmu. Melarikan diri. Dan Wuyunsho Wansen Mountain terkenal di dunia persilatan. Berita bahwa dia terluka dan selamat seharusnya segera tersebar. Bahkan jika tuanmu tidak punya muka untuk bertemu pamanmu. TAPI. Dia juga seharusnya mengambil adik juniormu kembali. Jika dia mengambil adikmu kembali. Konspirasi yang direncanakan dengan susah payah oleh Wan Gui. Bukankah semuanya gagal? Benar. Tuanku. Mengapa dia tidak menjemput putrinya? Ada yang tidak beres dengan ini. Aku harap mereka pasti sudah memperkirakan bencana ini. Kalau tidak, rencananya tidak akan diatur seperti ini. Tapi inilah masalahnya. Aku tidak bisa memikirkannya untuk sementara. Kakak Ding. Sejak tuanku melukai Paman Wan. Dengan ketakutan, dia pasti melarikan diri ke hutan. Sejak itu, tidak ada lagi kabar tentangnya di dunia persilatan. Kakak Ding. Tuanku adalah orang desa. Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. APA, kamu bilang tuanku adalah orang yang jujur? Dia mempunyai orang dan takut melarikan diri. Ya, Kakak Ding. Tuanku sangat baik hati. Paman Wan itu. Dia menuduh tuanku. Buku pedang apa yang kamu curi dari Master Tai? Jadi tuanku marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Sebenarnya, tuanku memiliki hati yang baik. Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Aku tidak tertawa apa-apa.
Kakak Ding, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja langsung. Pasti ada alasannya. Apa julukan tuanku? Disebut Tiesuo Hengjiang. Dan artinya? Hei, jenis krab-krab ini. Aku tidak mengerti. Tapi aku menebak. Mungkin artinya tuanku sangat ahli dalam bela diri. Musuh biasanya tidak bisa masuk. Hahaha. Adik kecil, kamu sendiri ternyata sangat jujur. Tiesuo Hengjiang bahkan tidak bisa bangun. Tidak bisa turun. Ini yang Siapa yang tidak tahu artinya ini? Tuanku cerdik dan mudah berubah. Luar biasa. asalkan ada yang mengganggunya. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk balas dendam. Seperti perahu berputar dalam pusaran air. Tidak bisa bangun. Tidak bisa turun Tidak, tuanku, dia bukan orang seperti itu. HMPH. Kakak Ding, lihat. Bunga di abang jendela telah berubah lagi. Adik kecil, kamu bukan satu-satunya yang dituduh di dunia ini. Bukankah kamu terus bertanya padaku? Mengapa kamu menyiksaku setiap malam bulan purnama? Apa rencana pahit Ling Huisi? Dan, Bunga-bunga di loteng tertawa. Kakak laki-laki memberitahumu segalanya hari ini. Oh, Semuanya dimulai dengan bertemu gurumu. guruku lagi. Aku dari Shimen. ayahku juga seorang praktisi bela diri. Dan Kukup terkenal di dunia persilatan. Setelah ayahku meninggal, Aku berkelana. Berguru. 10 tahun yang lalu. aku akan ke Hankou dengan kapal untuk menghadiri pesta krisan. Suatu malam, kapal berlabuh di Sandouping. Tiba-tiba, aku mendengar suara pertarungan di tepi pantai. 3 orang mengepung seorang lelaki tua. Kerekannya, mereka semua tokoh terkenal dalam bela diri dua danau. Salah satunya adalah Wyunshu Wansen Mountain. Itu guruku, yang lainnya. Adalah Yandaping, naga tanah. Itu paman keduaku. Tapi aku belum pernah bertemu orang ketiga. Memegang pedang panjang. Sangat lincah. Dia adalah Tiesuo Hengjiang yang berambut panjang. Itu guruku. Nana. Siapa lelaki tua itu? Adalah guru mereka. Mai Nyeongsheng. Aha. Kamu menyerahkan seni Lianceng. Kami masih muridmu. Binatang. Kerekannya berlutut. Mengakui kejahat. Tapi tetap tidak bisa menang. Berhentilah. Ini adalah rencana gurumu untuk menyerah secara curang. Menipu kepercayaan pahlawan Mai. Menikam pahlawan Mei dari belakang. Pahlawan hitam terpaksa melempar pedang. Berbalik dan melempak ke sungai. Setelah ketiganya pergi, pahlawan Mai diselamatkan olehku. Sebelum meninggal, dia mewariskan kitab suci kepadaku. Dan memberitahuku rahasia Lianceng yang tersembunyi. Siapa sangka sekte Bloodblade sedang mencari makam pahlawan Mei? Prasasti itu menemukanku. Mereka mengejar dan menghalangi. Memintaku untuk memberikan alfabet. Untuk tidak mengecewakan wasiat pahlawan Mei, aku berhasil melarikan diri dari cengkraman leluhur pedang darah. Bersembunyi di Gunung Changbai. Berlatih ilmu bela diri.